Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Sobat lingkungan, kembali lagi bertemu dalam pelatihan pengelolaan sampah, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik terkait dengan pengelolaan sampah, yakni siklus hidup sampah. Nah, sobat lingkungan, apa sih yang dimaksud dengan siklus hidup sampah? Nah, siklus hidup sampah ini merupakan rangkaian proses sampah yang dilalui oleh sampah, mulai dari sampah tersebut dihasilkan oleh sumber sampah, kemudian dikelola dengan cara yang aman bagi lingkungan. Itu merupakan siklus hidup sampah. Nah, siklus hidup sampah ini terdapat 6 sobat lingkungan, di mana siklus hidup sampah ini yang pertama adalah penghasilan sampah, pengumpulan sampah, transportasi sampah, pemilahan sampah, pemrosesan sampah, serta pembuangan akhir. Nah, sobat lingkungan semuanya, mari kita bahas satu persatu apa itu siklus hidup sampah. Siklus hidup sampah, seperti yang tadi telah dijelaskan, merupakan proses yang dilalui oleh sampah sejak dihasilkan dari sumbernya hingga bisa dikelola dengan cara yang aman bagi lingkungan, sobat lingkungan. Nah, kenapa harus dikelola? Karena sampah itu ketika menumpuk pasti akan menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar. Yang pertama, siklus hidup sampah adalah penghasilan sampah. Sampah dihasilkan dari berbagai sumber. Ada yang dihasilkan dari rumah tangga yang disebut sebagai sampah rumah tangga. Ada juga yang dihasilkan dari pabrik, ataupun ada juga yang dihasilkan dari sisa aktivitas medis yang disebut sebagai sampah medis. Ada juga sampah yang dihasilkan dari sisa peternakan seperti sampah kotoran. Dan ada juga sampah yang dihasilkan dari sumbernya berupa pertanian yang kita sebut sebagai sampah pertanian. Nah, sumber-sumber tersebut ini merupakan sumber penghasil sampah yang ada di lingkungan kita, sobat lingkungan semuanya. Di mana sampah-sampah ini ketika tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Pertama, penghasilan sampah di sumbernya ini merupakan siklus hidup sampah yang pertama. Selanjutnya, bagaimana sampah ini? Apa siklus selanjutnya agar sampah tersebut bisa dikelola menjadi aman untuk lingkungan? Maka setelah ada sampah yang dihasilkan dari sumbernya, kita akan melanjutkan kepada siklus yang kedua, yakni pengumpulan sampah. Tentunya pengumpulan sampah ini merupakan proses yang yang bisa dilakukan oleh kita baik dari rumah ataupun tempat kita bekerja. Untuk sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah tangga kita kumpulkan mendalam suatu wadah dan akan kemudian akan diambil oleh petugas sampah. Begitupun dengan sampah-sampah yang berada di tempat lingkungan kita kerja ataupun di tempat-tempat lainnya. Maka sampah-sampah tersebut akan dikumpulkan yang kemudian akan melanjutkan ke siklus yang ketiga. Nah, siklus yang ketiga ini adalah transportasi sampah. Transportasi sampah ini merupakan proses pengambilan dan pengantaran sampah dari sumber sampah menuju tempat pengolahan sampah. Nah, biasanya kalau di skala pedesaan ini diambil per rumah ataupun di daerah-daerah pemukiman, ini biasanya petugas-petugas akan berkeliling mengambil di suatu titik pengambilan sampah. Nah, pengambilan sampah ini atau titik pengumpulan sampah ini biasanya berada di rumah-rumah warga, ataupun ada juga yang mengumpulkan di suatu titik yang berarti merupakan gabungan sampah dari beberapa rumah gitu ya, ataupun kumpulan beberapa sampah-sampah yang dikumpulkan dari beberapa lokasi ataupun tempat, bisa tempat kerja ataupun bisa tempat rumah seperti itu. Nah,
kemudian transportasi ini bisa menggunakan berbagai macam alat transportasi. Ada yang menggunakan mobil bak terbuka, ada juga yang menggunakan kereta dorong, ya, ataupun gerobak, ataupun ada juga yang sudah bisa mengambilnya dengan mobil bak terbuka yang ukurannya lebih besar, sobat. Jadi yaitu bisa disesuaikan dengan keadaan ataupun posisi tim pengelola dari sampah masing-masing. Nah, kemudian setelah diambil untuk ditransportasikan, ada siklus yang keempat, yakni siklus pemilahan sampah. Nah, siklus pemilahan sampah ini sebenarnya bisa diselesaikan di sumbernya, ya sobat. Artinya ketika seseorang menghasilkan sampah, kita ambil contoh saja di kantor ataupun di rumah. Ini sebelum kita mengumpulkan sampah untuk diambil oleh petugas, bisa saja pemilahan sampah ini diselesaikan di tahap sumbernya. Seperti di rumah tadi, sebelum dikumpulkan kita pilah dulu, ataupun kita sediakan di rumah itu sampah-sampah berdasarkan sifatnya, seperti ada sampah organik, sampah anorganik, serta sampah berbahaya. Nah, sehingga ketika kita melakukan seperti ini, para petugas yang kemudian akan mengambil sampah untuk dikelola itu akan terbantu, sehingga pengelolaan sampah selanjutnya akan lebih efektif. Itu disebut sebagai pemilahan sampah di sumbernya. Akan tetapi kebanyakan ini pemilahan sampah dilakukannya bukan di sumbernya, tapi kebanyakan dilakukan di tempat pemilahan sampah yang sudah difasilitasi oleh pemerintah sekitar. Semisal di pemerintah kabupaten terdapat fasilitas pemilihan sampah, maka biasanya di sana. Nah, oleh karena itu mungkin ini suatu tantangan bagi kita untuk memahamkan kesadaran kepada diri kita terutama, kemudian keluarga kita, serta bisa juga kepada saudara-saudara di sekitar kita agar pemilahan sampah ini bisa diselesaikan di sumbernya. Nah, hal ini nanti akan berdampak kepada proses pengelolaan sampah yang lebih optimal. Nah, tahap keempat tadi pemilahan sampah. Nah, setelah sampah tersebut dipilah, kita pilahkan antara mana yang sampah organik, mana yang sampah anorganik, mana sampah berbahaya ataupun sampah tidak berbahaya. Maka tahapan selanjutnya adalah pemrosesan sampah tersebut. Nah, untuk pemrosesan sampah ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ataupun dengan berbagai macam metode. Sampah bisa kita daur ulang, bisa kita jadikan kompos, ataupun bisa kita lakukan insinerasi, yaitu pembakaran sampah untuk menghasilkan energi. Tetapi syarat-syarat metode tersebut adalah tadi, kita harus bisa memilahkan sampah terlebih dahulu. Daur ulang biasanya ini digunakan untuk sampah yang merupakan sampah anorganik. Sedangkan untuk pengomposan ataupun untuk merubah sampah menjadi kompos ini dilakukan untuk jenis sampah organik umumnya, sobat. Nah, oleh karena itu pentingnya sekali tadi pemilahan sampah harus dilakukan. Nah, dan siklus yang terakhir untuk siklus hidup sampah ini adalah pembuangan akhir, di mana pembuangan akhir ini kita kenal sebagai TPA. Nah, jadi sampai ke TPA sebenarnya sampah itu sudah harus dikelola, sehingga sampah yang dihasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari tidak mencemari lingkungan sekitar ataupun tidak mencemari bumi kita tercinta ini, sobat. Nah, jadi tetap bijak ya, nah, tetap jaga lingkungan kita. Karena apa? Karena sampah itu pasti kita hasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu sobat lingkungan semua, jadi ada 6 siklus sampah, yakni penghasilan sampah, pengumpulan sampah, transportasi sampah, pemilahan sampah, pemrosesan, dan tahap terakhir yakni pembuangan akhir. Sobat, tetap jaga lingkungan kita, bijak mengelola sampah, karena lingkungan kita siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga. Clean today, better tomorrow.